ngantuk. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 3 yang beranggotakan saya Rahmania Tiarpa, kemudian Reni Alfiani dan Karunia Mulia Indah. Di sini kami akan mempresentasikan terkait observasi pengendalian hayati. Baik, selanjutnya. Perkebunan yang tim kami kunjungi merupakan perkebunan sayur yang mencakup di dalamnya yaitu tumbuhan kacang panjang atau Vigna unguiculata dan terong atau Solanum melongena. Perkebunan yang kami kunjungi adalah milik Bapak Adi yang berumur 30 tahun. Perkebunan tersebut berada di perumahan Baraga Mendalu Asri. Selanjutnya, terkait kondisi perkebunan milik Bapak Adi, perkebunan ini sebesar 5 tumbuh atau sekitar 2.000 meter, di mana lahan ini ditanam beberapa tumbuhan secara bergantian. Awal mulanya Pak Adi menanam kacang panjang, selanjutnya dilanjutkan dengan mentimun dan kembali menanam kacang panjang serta terong kembali. Beliau berkata bahwa hal tersebut sangat perlu dilakukan agar pertumbuhan dari tumbuhan tetap stabil dan produktivitas meningkat. Hal itu mempengaruhi tanah sebagai media tumbuh-tumbuhan tersebut. Selanjutnya akan dijelaskan oleh Reni. Kepada Reni dipersilahkan. Baik, selanjutnya mengenai hama pada perkebunan, berdasarkan hasil wawancara tim kami, menurut Bapak Adi, perkebunannya tidak memiliki hama secara khusus. Namun, penyebab perusakan tumbuhan karena penyakit tanaman seperti penyakit keriting dan penyakit kuning pada tumbuhan. Menurut sumber artikel yang kami dapatkan dari penelitian Zidawah dan kawan-kawan, menyatakan bahwa penyebab kuning atau mozaik kuning pada kacang panjang disebabkan oleh bin common mosaic virus black eye copy yang ditularkan oleh kutu daun Apis caryophylla Koch. Tanaman kacang panjang terinfektasi kutu daun menyebabkan semakin cepat terjadinya kerusakan tanaman akibat tingginya populasi kutu daun. Selanjutnya mengenai metode pengendaliannya, di sini tidak ada musuh alami dalam perkebunan tersebut. Namun terdapat gangguan monyet beberapa tahun lalu yang mengganggu perkebunan tersebut. Pada tanaman yang berpenyakit, Bapak Adi mencabut lalu membuangnya. Karena menurut Pak Adi, hal tersebut dapat mengganggu tanaman lain dan menularkan pada tanaman lain. Untuk menjaga tanaman tetap sehat, Pak Adi menggunakan bahan kimia seperti disemprotkan dengan peptida obat atau antrakol, NPK 1616, dan juga pupuk-pupuk kimia. Menurut Pak Adi, cara pengendalian hama secara alami atau hayati yang bisa dilakukan bisa dengan menggunakan pupuk kandang. Pupuk kandang ini juga berfungsi sebagai pupuk tanah untuk nutrisi tumbuhan pada awal mula penanaman. Pupuk kandang juga bisa memperbaiki struktur tanah sehingga pertumbuhan tanaman bisa lebih optimal. Seperti kata Pak Adi, penggunaan pupuk organik merupakan upaya untuk memperbaiki kesuburan tanah karena dengan penggunaan pupuk organik secara terus-menerus dalam rentang waktu tertentu akan menjadikan kualitas tanah lebih baik dibandingkan dengan pupuk anorganik, termasuk juga pada tanaman kacang panjang. Selanjutnya akan dijelaskan oleh Karunia. Baiklah, selanjutnya ada penyakit tanaman yang didapatkan kami dari lapangan berdasarkan referensi. Jadi penyakit kuning dan penyakit keriting dari tanaman kacang panjang milik Pak Adi ini disebabkan oleh bin common mosaic virus, di mana merupakan salah satu penyebab mozaik pada kacang panjang dan termasuk virus penting yang dapat menyebabkan penurunan produksi penting jadi oleh benih diketahui disebabkan oleh tingginya virus ini yang terbawa oleh benih.
Kemudian proses infeksinya melalui kutu daun, di mana kutu daun sektor yang mempunyai inai yang luas, sehingga apabila kutu daun tersebut mengandung virus dan bersifat persisten hingga dan makan pada tanaman, terutama pada jenis Solanaceae, maka tumbuhan tersebut akan tertular. Penularan kutu daun yang mengandung virus tidak akan terjadi apabila kutu daun tersebut tidak menghisap jaringan pada tumbuhan tersebut. Dari proses infeksinya, maka timbullah gejala-gejala pada daun diakibatkan oleh virus ini, yaitu berupa daunnya berwarna kuning, penebalan pada tulang daun, dan permukaan daunnya tidak rata akibat dari pertumbuhan urat daun dan tidak sebanding dengan pertumbuhan dari helaian daun. Gejala ini juga dapat berupa lepuhan, pola warna kuning pada daun, meleformasi daun, penggulungan, serta tanaman daunnya menjadi kerdil. Selanjutnya, kemudian saran dari metode penelitian yang kami dapatkan itu dari bapaknya melakukan metode eliminasi dengan cara mencabut tanaman yang terkena penyakit dengan menggunakan pestisida dan juga pupuk organik. Menurut kelompok kami, pengendalian ini umumnya hanya bisa mengendalikan vektor dengan pestisida, sehingga pengendalian ini kurang efektif dan kurang sehat pada lingkungannya. Salah satu cara untuk mengatasi permasalahan ini dapat menggunakan atau virus inhibitor yang berasal dari tanaman dengan cara menggunakan ekstrak tanaman untuk menghambat virus tersebut. Misalnya bisa pada daun bunga pukul 4 dengan metodenya, yaitu dibuatkan ekstrak dan digerus lalu ditambahkan air. Lalu setelah itu ekstrak tersebut akan disemprotkan ke dalam daun kacang panjang yang terkena penyakit. Tujuannya untuk memperpanjang waktu inkubasi dari si virus tersebut sehingga virus tersebut berkembang biak dengan sangat lambat. Kembali ke moderator. Baik, terima kasih teman-teman semuanya. Mungkin cukup sekian presentasi yang dapat kami paparkan. Lebih dan kurang kami mohon maaf. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.